Selamat pagi, hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara menggambar perspektif satu titik hilang. Pertama-tama, kalian harus buat dulu titik yang ada di tengah. Kelihatan ya dari monitor ya. Nah, titik yang di tengah itu berasal dari sudut atas bawah kertas ya. Jadi kalau kita buat tanda X, nanti tengah-tengahnya itu adalah titik fokusnya. Nah, setelah kita buat titik fokusnya, kita mulai ukur untuk membuat kotaknya. Kira-kira panjangnya, lebarnya itu sekitar 4 cm atau 5 cm seperti yang saya buat ini. Nah, selanjutnya setelah kotaknya sudah dibuat, maka kita lanjut ke bagian sisi-sisi dari dinding dari ruangan tersebut. Setelah sisi-sisi ruangan sudah dibuat, nah seperti ini, maka ruangannya akan terbentuk secara otomatis. Selanjutnya kita akan membuat objek ataupun gambar ataupun benda-benda yang akan ada di ruangan tersebut. Namun sebelumnya triknya harus fokus ke satu titik dulu ukurannya ya. Nah, kalau kita membuat garis bantu harus fokus dulu ke satu titik yang ada di tengah kotak tersebut. Setelah itu baru tarik garis. Semua harus punya ukuran ya, tidak boleh nggak ada ukuran. Selanjutnya ya, setiap gambar atau objek yang akan kita berikan itu harus terfokus pada satu titik yang ada di tengah kotak. Supaya apa? Supaya bentuknya presisi nantinya ya. Nah, di sini saya sedang mengukur dari bagian-bagian yang akan nanti saya akan buat ya, akan saya rancang ya. Jadi saya tetap pada ukuran, ada yang 2 cm, 3 cm gitu ya, itu tergantung kalian. Yang penting trik awalnya ini harus kalian tahu dulu ya, karena ini yang nanti yang akan membuat karya kalian itu bagus dan lebih presisi. Nah, yang di atas itu adalah atap dari si ruangan, sedangkan yang di bawah ini adalah lantai yang akan saya jadikan nanti lebih keren dan lebih bagus. Nah, di sini saya mulai karena ini temanya adalah ruang tempat tidur, maka saya mulai akan membuat atau merancang kamar tidurnya dulu, kasurnya dulu ya. Kasurnya dulu saya akan rancang. Nah, bentuknya saya buat seperti berlawan arah dengan titiknya supaya lebih maco, lebih keren aja ya. Nah, kalian boleh juga kalian tarik dari titik tengahnya ya, untuk membuat kasur ataupun tempat tidur ya. Nah, silahkan disimak ya, silahkan dilihat videonya, triknya saya membuat satu persatu nantinya sampai hasilnya nanti ataupun barang-barang yang di kamar itu semua terpenuhi ya. Silahkan, ini adalah video part pertama, hanya membentuk sketsa ya, gambar awal ataupun ide awal. Nanti setelah ide awal ini sudah dibuat sketsa, nanti boleh ditebalin bagian-bagian yang terpenting. Nanti part keduanya nanti saya akan berikan tahap pewarnaan, nanti kita akan warnain ya. Nah, untuk kali ini kita membuat sketsa ide awal ataupun konsep awal dulu ya, seperti apa ruang kamar yang akan kita rancang. Silahkan kalian simak, kalian lihat, dan kalian perhatikan seperti apa dan bagaimana saya membuat part by part ataupun potongan-potongan yang ada di ruangan kamar tersebut.
Oke guys, thank you buat kalian yang sudah selalu standby di YouTube channel Jan Alexander Purba. Ya, sekali lagi saya ingatkan tetap ya subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian tentang YouTube channel yang saya buat. Itu saja dari saya. Thank you. Salam sehat. Bye. Perhatikan TV yang saya kerjakan ya. TV-nya saya selalu tarik garis bantunya dari titik tengah. Lalu saya mulai membuat kotak ya. Pada awalnya kan TV selalu berbentuk kotak ya. Nah, kotaknya saya buat vertikal ya supaya bendanya terlihat menempel di dinding. Setelah itu saya masuk ke meja TV ya. Meja TV-nya ada di bawah TV tentunya. Nah, tetap saya garis bantunya berada di titik tengah, lalu saya tarik ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sangat jelas ya, kelihatan ya. Boleh di stop dulu, nanti masuk lagi. Selanjutnya saya membuat pintu kamar ya, supaya pintu kamarnya juga lebih realistis. Kalian bisa membuat pintu kamarnya itu sedikit terbuka ya. Jadi kalau kalian nanti lihat konsep yang saya buat ini, pintunya itu sedikit miring ataupun serong ya, terbuka sedikit supaya terlihat real ya. Nah, di sini bagaimana caranya? Nanti kalian bisa lihat setiap garis yang saya tarik garis itu menandakan bahwa dia mempunyai engselnya ya. Terus si garisnya saya buat sedikit miring supaya apa tadi? Kembali lagi supaya si pintu kamarnya itu lebih realistis saja kalau dilihat secara 3 dimensi. Selanjutnya, setelah kita tadi sudah membuat pintu, sudah membuat meja ataupun rak ya, sekarang kita masuk ke bagian meja komputer ataupun meja belajar ya. Nah, meja belajar tetap saya kasih tahu bahwa kita selalu berlandaskan ke garis bantu satu titik hilang. Nah, di sini kalian lihat bahwa bentuknya seperti balok ataupun kubus ya. Nah, garis bantu sengaja saya hapus sedikit supaya lebih realistis. Lihat mejanya saya buat ada bolong sedikit di bawah, itu untuk penempatan kaki ya. Jadi mejanya ada lacinya, terus ada juga bentuk untuk supaya kaki kita bisa masuk ke dalam ya. Nah, itu ada tandanya tuh ya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, setelah ada komputer yang menempel di dinding juga, nanti di bawahnya kita harus buat yaitu keyboard dan mouse. Jadi benar-benar itu adalah meja belajar kita sendiri. Jadi meja belajar kita akan kita fasilitasi ada komputer ataupun nanti kalian bisa gambar laptop. Bisa juga nanti ada keyboard, ada mouse, ada rak buku, ada buku atau pensil dan segala macamnya bisa kalian pakai ataupun taruh di meja belajar yang kalian suka ya. Tapi ingat, tetap kalau membuat sebuah bentuk harus diawali dengan garis bantu satu titik hilang dulu.
Oke guys, thank you buat kalian yang sudah selalu standby di YouTube channel Jan Alexander Purba. Ya, sekali lagi saya ingatkan tetap ya subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian tentang YouTube channel yang saya buat. Itu saja dari saya. Thank you. Salam sehat. Bye. Selanjutnya kita mulai masuk ke rak-rak yang ada di atas meja kita ya. Biasanya kan ada rak buku ya, ada tempat meja untuk mungkin untuk benda-benda yang menurut kita penting. Nah, itu bisa kita tambahkan di bawah TV ya, di bawah televisi ya. Mungkin saja lemari atau laci kecil mini gitu ya. Karena ini memang kamar pribadi, ya kita boleh sesuka hati kita mau konsepin apa aja ya, nggak masalah ya. Nah, setelah nanti sudah berbentuk, nanti tinggal dihapus saja yang garis bantunya supaya bentuknya lebih enak dan kalian juga tidak pusing masalah garis-garis yang terlalu banyak di lembar kerja kalian. Selanjutnya saya akan mulai membuat konsep kaca ataupun korden yang ada di kamar ya. Biasanya gambar korden itu kan ada yang rata, ada yang lurus, ada yang berbentuk ya. Itu tergantung sesuai dengan pola pemikiran kita saja. Nah, yang saya buat ini adalah kordennya seperti bentuk love ya. Jadi saya buat seolah-olah ini benar-benar sangat real dan sangat perspektif banget gitu ya. Nah, bentuknya boleh kalian ikutin seperti yang saya punya ya. Ini belum ada di internet ya. Kalian bisa lihat ya cara saya membuat lekukan-lekukan, lalu saya kasih efek sketsa ataupun konsep yang agak sedikit ada coretan, itu menandakan bahwa kordennya ada berlipat dan segala macamnya. Itu boleh ya, itu hanya efek-efeknya saja, boleh dilakukan ya. Nah, di atas dari si korden itu ya ada saya buat seperti cincin dari korden itu supaya menandakan korden ini benar-benar real. Selanjutnya saya membuat lantai ya. Lantainya jangan lupa harus miring seperti yang saya buat ya. Jangan lurus tapi miring ya. Miring dalam arti itu supaya si lantainya itu tidak jatuh ya. Jadi kalau lantainya kita buat miring seperti yang saya buat ini sangat prudensial sekali, sangat urgent sekali bahwa lantai itu harus miring seperti yang saya buat ini ya. Jangan lurus ya. Nah, boleh tidak mengikuti satu titik hilangnya karena memang penampakannya harus bentuknya seperti datar lantainya ya. Nah, ini bisa kalian contoh.
sini saya membuat ada sisi dari beton dari si kamar ya. Saya sengaja buat supaya berbentuk 3 dimensi tentunya. Lalu di bagian atasnya saya kasih sedikit sentuhan tiang-tiang ya, biar berbentuk 3 dimensi. Oke, untuk hari ini cukup segini dulu ya tutorialnya ya. Nanti saya akan publikasikan tentang bagaimana cara membuat warna, gradasi warna di setiap ruangan, di setiap objek yang ada di ruangan ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan see you next time. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton YouTube channel saya ya. Jangan lupa di-share, di-like, dan dibagikan kepada teman-teman dimanapun berada ya. Tetap stay tune di YouTube channel Zen Alexander Purba. Thank you guys.